mungkin bisa dijelasin sempat kena dampak akibat live TikTok ditiadakan dulu sementara akibat suasana yang tidak kondusif. Nah itu jelas dong pastinya mengganggu dirimu yang suka live juga di TikTok ya. Seperti apa tuh dampaknya kan karena kemarin aku sempat training dan ke Cina untuk melakukan siaran live bersama agensi di Cina yang semua disupport sama live-nya si Hitam itu. Gitu. Jadi tim Ketok Indonesia itu memilih beberapa creator untuk dikirim ke sana di tanggal 1 sampai 9 Agustus. Makanya aku di China tuh kemarin live-nya. Nah, berarti kan udah kebentuk tuh penjualan gitu ya. Sehari itu aku bisa jual 200 pasang sepatu. Kebetulan pasar aku itu di Ketok itu ke fashion. Jadi sepatu itu lagi banyak banget yang check out. Jadi pas waktu TikTok live itu di off kan itu sangat berdampak buat aku dan brand. Gitu. Jadi kasihan juga brandnya yang benar-benar udah ngejadwalin aku live itu di peak day. Peak day itu kan pasti di awal-awal. Ini mau masuk peak day gajian sale gitu kan. Tertunda gara-gara itu. Jadi kena dampak. Dan yang bikin ngenesnya lagi adalah pasar udah kebentuk, traffic sekarang kan bos kita nih traffic bukan orang, sistem perangkat. Jadi kalau udah kelamaan off otomatis untuk live lagi kita harus narik lagi penonton-penonton. Gitu kan itu sistem. Kayak restart gitu ya? Iya, jadi algoritmanya berantakan lagi. Tapi so far nih kan hari ini, semalam aku udah coba ngecek live, tapi live tanpa keranjang penontonnya belum balik. Biasanya sekali aku live itu bisa 5.000, 7.000 stay. Tapi kemarin pas balik cuman 80, 100. Jadi kayak belum bisa buat jualan karena mungkin sempat dimatiin ya. Ada pengaruh pasti ya kalau yang ngerti sistem perangkat gitu, ada gangguan jadinya. Jadi ya udahlah, aku cuman bisa istighfar aja dan berzikir supaya semua normal kembali. Karena kasihan juga brand ya, brand udah percaya sama aku juga hidup dari situ. Karena commission per sale-nya sangat-sangat lumayan untuk kita para emak-emak yang cari jajan tambahan. Bahkan yang tadinya itu sebenarnya afiliator itu side hustle bisa jadi income utama kita gitu. Jadi menurut aku kayak UMKM, seller, dan afiliator, host streamer itu kena dampaknya luar biasa. Gitu. Oke, kalau ngomongin bicara kerugian secara materinya sendiri, nilainya berapa tuh kalau taksiran dari lihat GMV ya. GMV itu kayak omsetnya itu bisa 30 juta per hari. Iya, karena kan aku siarannya bisa 3, 4, 5 jam, bahkan sampai 6 jam. Nah, GMV itu kan adalah real time ya, omset real time-nya, siapa yang check out gitu. Jadi ya karena di off-in ya, berapa hari ya waktu itu off-nya aku lupa. Ya, 5 hari ya, 4 hari, ya 30 kali 4 aja. Itu luar biasa dong, artinya kamu sendiri kan pasti punya pegawai juga ada? Enggak, yang bikin aku lega adalah aku sendiri semua. Jadi co-hostnya keluarga, adminnya keluarga, jadi terbantu. Dan pas waktu Ketok itu berhenti juga aku masih bisa ke platform lain yang ada affiliate juga. Oke. Jadi kamu sendiri saat ini pas sudah akhirnya pihak TikTok sendiri udah ngebuka lagi untuk sistem live, itu gimana, artinya udah kembali normal lagi atau seperti itu? Semalam ya aku ngelihat kayaknya belum kembali normal untuk algoritmanya. Jadi makanya sekarang ini kenapa aku buru-buru pulang, karena yang brand-brand tersebut yang kemarin tertunda itu udah suruh aku live lagi, Kak Cika coba lagi untuk ngecek lagi algoritmanya, untuk ngecek lagi CPS-nya, untuk ngecek lagi penjualannya. Karena brand-brand tersebut juga bergantung sama aku juga bergantung sama brand, karena brand itu ada yang sudah membayar kan, ada yang udah bayar, karena kan mereka semua untuk memakai jasa aku sudah ada term and condition dan kerjasama di depan gitu. Tertunda otomatis aku harus kayak ngasih tahu mereka aku mau rubah lagi jam tayang. Nah biasanya jam tayang kita itu bagusannya di pagi-pagi jam 9 sampai jam 12.
tiba-tiba bisa jadi nih gara-gara TikTok ini aksesnya udah ditutup, pas kita mulai live lagi penontonnya sepi. Itu aja sih yang serem buat kita, kayak aduh ini bos kita ini bukan brand lagi tapi traffic robot, kita tuh lawan robot. Aku tuh kayak mikir aduh kalau penontonnya dikit gimana. Terus capek loh sebenarnya kalau kita tuh siaran berjam-jam, karena host dengan dunia affiliate sekarang itu host itu dituntut untuk menjadi marketing juga, jadi sales juga, jadi job desk kita itu banyak. Influencer iya, marketing iya, nge-host iya, teriak-teriak, kadang-kadang kita jadi admin juga. Terus kita juga harus ngecek juga, nih harga di pusat berapa ya, itu pasti sistem juga jadi rusak. Flash sale yang sudah di setting sama seller jam sekian sampai jam sekian, karena kita nggak live mungkin udah didaftarin campaignnya, itu bisa berantakan juga mas. Dan aku ngerasain gitu, jadi aduh udah capek-capek aku ke Cina untuk training ketok saat itu, udah ngebentuk pasarnya, ngebentuk jam tayang. Jadi aku itu kalau siaran itu mesti diatur. Jadi penontonnya biar tahu, oh Cikita tuh spesial jam 7 sampai jam 9 pagi. Oh ya jualannya apa? Sepatu. Oh nanti jam 12 sampai jam 3 sore apa Cikita spesialnya skincare beauty. Jadi ada jamnya. Iya, bos aku tuh traffic, jadi makanya aku bilang aduh trafficnya berantakan lagi, kemana aku mau mengadu gitu. Oke, berarti untuk live TikTok ini kamu bergantung banget tuh. Bergantung. Tapi sebenarnya ya live-nya bergantung banget karena online lebih cepat daripada offline, menjangkau dunia secara luas gitu ya. Kalau misalnya kita live-nya dari Jakarta, nyampe lah ke Sumatera, nyampe lah kemana-mana. Jadi ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang hidup lagi. Paling aku rajin lagi, konsisten lagi untuk live paling minim 3 jam. Itu sih pesan orang-orang manajer yang di dalam ketok itu. Jadi buat merimain lagi. Oke, jadi kalau kamu sibuk di live yang memang berjam-jam gitu untuk live itu, nah untuk membagi waktu untuk anak-anak sendiri, ke anak sendiri gimana? Alhamdulillah sekarang kerja di rumah. Ternyata udah mudah sih, karena udah 5 tahun aku di dunia affiliate, nge-host, dan mungkin dari kecil kan aku udah terbiasa ke lapangan, kerja, banting tulang sebagai penyanyi, host, MC, dan kayak teman-teman media juga udah aku lakukan. Jadi jurnalis cilik dulu, zaman kecil. Jadi pas waktu udah gede paling tantangannya adalah gimana ngebagi waktu dengan anak supaya tidak dengan sosial media atau dengan gadget. Itu aja tantangannya. Terus ya kayak sekarang aku menurunkan jam tayang, yang biasanya 9 jam aku cuma 3 jam gitu. Jadi aku 3 jam lagi udah sama adekku yang gantiin, atau enggak mamiku juga aku suruh ikutan bantuin pengembangan toko aku. Tapi bukan perkara suruh ya, ternyata ada uangnya. Jadi dagangan kita titip aja ke tokonya si Cika aja gitu. Jadi makanya akhirnya kerja di rumah, semua terkontrol di rumah, bisa diatur ternyata. Walaupun pertama berantakan, riwah, tapi kita semua akan mengalami affiliate pada waktunya gitu. Tapi Ciki, anak sendiri suka nanya ayahnya nggak sih? Enggak sih, karena dia itu udah aku ajarin untuk melihat dunia secara realistis. Contoh, ketika kita ada gonjang ganjing gitu kan dia sendiri tuh yang cari dedinya, dan kebetulan kan dedinya kasih iPad yang ada FaceTime-nya, dan kadang-kadang kalau misalnya anaknya chatting pun kebanyakan gak dibales, jadi akhirnya anaknya punya kondisi psikologis yang drop. Nah tugas aku sebagai ibu yang ngasih tahu bahwa dedimu sibuk, dan akhirnya saat ini aku ngeliat dia masih terkontrol kok. Javier masih terkontrol. Justru yang kita kecewa ya gitu, harusnya dari ayahnya setidaknya antar sekolah, jemput sekolah, karena kan dari Karawaci ke rumah aku tuh deket banget, paling cuma 30 menit udah gitu. Tapi nggak dilakukan. Karena apa? Karena berita yang kemarin itu viral banget, mungkin ada rasa malu untuk ketemu keluarga kami, ya kami bisa pahami. Tapi tolong gitu, maksud aku
jangan lama-lama menyesalnya gitu, karena kan anak juga butuh bonding gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, karena udah melewati rasa sakit itu, udah mulai oh ini maksud Allah, oh ya udah, kalau anak aku tidak bisa mendapatkan kabar ataupun bonding time dari ayahnya, ya sudah, mungkin ayahnya pingin sendiri dulu kali ya. Tapi memang terakhir, Ciki, ayahnya sendiri memang tidak ada komunikasi apapun ke kamu, terutama mungkin dalam hal aku sudah cut nafkah off. Enggak, aku sudah cut off. Nafkah, Aku sudah cut off. Aku yang sudah cut off. Karena menurut aku sudah terlalu, yang teman-teman media kan sudah pernah meliput. Teman-teman media aja yang menilai sendiri. Menurut aku, anak aku aman di tangan aku, dia juga aman di tangan penjaga-penjaganya yang mungkin teman-teman juga udah sempat liput. Tanggung jawab ke anak juga udah dia yang meng-cut sendiri. Ya udah, jadi menurut aku cut off dulu sementara, nanti suatu saat bisa ketemu di kesempatan yang baik gitu. Jadi kita fokus untuk perpisahan ini tanpa melibatkan anak gitu. Tapi kenyataannya dia sendiri yang takut ketemu sama kita gitu. Mungkin udah merasa tidak baik, udah merasa nggak pantas. Biasanya kan dia begitu. Jadi kita seiring berjalannya waktu udah mulai memaafkan nih yang tadinya sempat high tension gitu ya. Tapi sekarang aku udah mulai kayak gitu doang ternyata rasa sakitnya gitu, lewat ternyata. Oh, diperlihatkan Allah nih bahwa dia mengaku salah nih, kenapa dia nggak mau muncul lagi, kenapa dia tidak mau minta maaf sejak kasus video tersebut gitu. Jadi mereka mungkin sudah mengakui kalau mereka salah. Jadi udah tenang aja, aku udah nggak mau memperpanjang, jadi tinggal prosesnya aja nanti di persidangan tanggal 9. Mbak, soal laporan di Tangerang, wah aku nggak tahu itu, katanya laporin juga gitu. nggak tahu kelanjutannya gimana. Negara lagi kayak begini, jadi ya udahlah, fokus aja sama negara, karena aku juga nggak dapat report apa-apa. Berarti dengan kata lain itu tidak dilanjutkan, atau mungkin memang tidak memenuhi. Laporannya tidak memenuhi, mungkin ya menurut aku, karena aku sampai saat ini menjalani hidup aman-aman aja. Justru dia yang sebagai ayah nih kemana gitu aja. Berarti sidang tanggal 9? 9 itu pembuktian sama menghadirkan saksi-saksi. Semoga hari itu juga ketok palu ya teman-teman. Saksi dari Mbak apa? Saksinya dari Mbak apa dari pihak Indra? Dari aku dong, kan aku yang menggugat. Kalau pihak dia 3 kali kan nggak datang, jadi itu bisa, mudah-mudahan fair stake teman-teman. Jadi aku bisa menjalani hidup lagi dengan baik. Satu lagi Mbak, apa? Pernah dikasih nafkah nggak sih Mbak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Sejak udah berapa bulan? Aduh, tanya aja sama dia lah. Sekarang kita lagi fokus untuk merapikan semua efek yang dia lakukan. Jadi ya udah, kita nggak mau lagi perang-perang. Ya media-media juga udah stop lah untuk memberitakan kita. Makasih banget udah ngikutin aku sejauh ini. Aku butuh doa dan butuh support dari kalian juga. Dan semoga dari case aku ini bisa menjadi warning buat perempuan-perempuan untuk tidak terlalu percaya dengan pasangannya. Siap.